Teman-teman, hari kedua ini saya ingin sharing mengenai membangun respect. Karena di dalam supervisi itu akan efektif dan efisien, akan berjalan dengan baik apabila anak buah kita, teman-teman kita, atasan kita, siapapun di dalam organisasi adalah respect dengan kita. Karena dengan respect ini Anda ada untuk mempengaruhi perilaku. Ini yang saya akan bahas, respect. Pentingnya peran supervisi, saya ingin ulang dulu sebentar. Yang ingin kami katakan bahwa pertama, peran manajer melakukan supervisi yang jelas, terukur, tertulis sangat dibutuhkan. Jadi sangat dibutuhkan seorang manajer di dalam supervisi harus jelas, harus terukur, harus terus. Itu nomor satu. Nomor dua, selain jelas, terukur, dan tertulis, manajer dalam melakukan aksi manajemen dengan mensupervisi harus tegas, tidak boleh kompromi, ya, tapi mampu berkomunikasi dengan efektif pada tim SDM atau anggota tim. Nah, yang ketiga, tantangan perusahaan atau organisasi bisnis, terutama organisasi bisnis, pemerintah juga bisa, adalah mencari manajer yang berkualitas, manajer yang mampu membangun respect anak buah, yang mampu membangun anak buah dari tidak produktif menjadi produktif. Ini sebutannya pentingnya peran supervisi. Supervisi, bukan supervisor. Supervisor sama supervisi beda. Supervisi adalah tugasnya manajer adalah mensupervisi. Nah, hari pertama saya tekan betul di situ. Saya kasih contoh berkali-kali dan saya ulang bahwa manajer melakukan aksi manajemen adalah melakukan proses bisnis melalui orang lain dengan mensupervisi untuk mencapai tujuan organisasi dan perusahaan. Saya ulang-ulang sampai sekarang. Karena saya ingin mengatakan bahwa yang kita hadapi ini orang kalau kita berorganisasi. 70-80% faktor man dan woman itu sangat menentukan apakah Anda menjadi efektif dan efisien tidak hasil daripada aksi manajemen Anda. Apalagi sekarang, teman-teman, kalau Anda punya pegawai yang milenial, itu handlingnya sangat berbeda sama orang-orang yang kolonial. Anak-anak milenial ini susah diatur sekarang, tapi sangat terampil dalam pekerjaan. Ya. Nah, kemarin juga saya sampaikan adalah supervision duties of a manager, tugas melakukan supervisi bagi seorang manajer. Kemarin saya sampaikan bahwa kalau kita melakukan supervisi, faktor-faktor ini, 5 ini sangat penting juga. Ketepat waktu anggota timnya, penyelesaian tugas anggota timnya, kaitannya dengan productivity, keamanan anggota timnya, itu harus dipikirkan. Pelayanan pelanggan anggota timnya, dan komunikasinya. 5 faktor ini merupakan salah satu tugas seorang manajer di dalam melakukan pengawasan, di dalam melakukan supervisi. Bahwa di dalam supervisi, nomor 1 tadi adalah ketepatan waktu anggota. Apa yang dimaksud dengan ketepatan waktu? Manajer ditugasi untuk memastikan karyawan mematuhi jadwal. Sistemnya itu harus sesuai target waktunya yang ditugaskan mereka. Mematuhi jadwal tidak hanya tiba di tempat kerja tepat waktu, bertahan selama hari kerja dan tersedia untuk rekan kerja atau supervisor dan pelanggan, tapi adalah mematuhi jadwal adalah memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik. Memastikan sistem berjalan dengan baik dan tepat waktu. Nah,
Manajer juga memiliki pengawasan time management. Oleh sebab itu di sini saya tulis time management penting. Time management bukan hanya untuk anggota tim, tapi keseluruhan tim. Masing-masing tugas dan tanggung jawabnya harus sesuai targetnya, sesuai waktu pencapaian target. Oleh sebab itu, ketepatan waktu ini sudah penting bagi manajer untuk memastikan ketepatan waktu anggota. Makanya pastikan sistem berjalan dengan baik, pastikan dia mampu melakukan dengan baik, sehingga dia tepat waktu di dalam mengerjakan. Itu nomor satu tadi. Nomor dua adalah penyelesaian tugas. Penyelesaian, ini salah itu. Penyelesaian tugas anggota timnya. Manajer harus mengawasi kualitas produk. Anda harus bisa mengukur kualitas pelayanan dia, kualitas hasil yang dihasilkan. Karena di dalam supervisi adalah direction control terhadap prosesnya dan hasilnya. Prosesnya harus dilihat apakah sudah berkualitas belum, hasilnya sudah berkualitas belum. Ini harus juga diawasi. Makanya perlu learning organization. Nah, kewajiban manajer adalah untuk mengevaluasi anggota tim. Nah, kalau kita nyuruh anak buah, kita berikan tugas anak, setiap bulan harus dievaluasi. Apakah dia sudah sempurna di dalam menyelesaikan tugas atau belum? Kalau belum, makanya dia butuh yang dinamakan People Development Program. Butuh pengembangan. Kemarin banyak kita bicarakan. Untuk menjadi good people, good system, dan good product, butuh People Development Program. Ini tugas daripada penyelesaian tugas. Nah, yang ketiga adalah keamanan. Manajer di dalam pengawasan harus mencakup kepatuhan terhadap standar keselamatan, terutama di industri yang berpotensi bahaya. Dia harus memastikan bahwa anak buahnya safe. Kalau kita jadi manajer di lapangan, kita harus memastikan bahwa kendaraannya yang dipakai anak buah safe, barang yang diantar safe, aman sampai tujuan. Nah, tugas pengawasan ini tidak hanya penting untuk menjaga keselamatan kerja, tapi juga berpotensi melindungi perusahaan. Melindungi perusahaan dari hasilnya tadi. Prosesnya kita lindungi, hasilnya kita lindungi. Bayangkan kalau terjadi kecelakaan kerja, apa yang terjadi dengan perusahaan? Selain orangnya menjadi tidak produktif, hasilnya juga tidak efektif dan bisa di mata customer juga tidak sampai kepuasan pelanggan itu. Keamanan. Nah, oleh sebab itu, salah satu tugas manajer adalah pelayanan pelanggan anggota tim. Manajer ditugaskan untuk mengawasi interaksi antara karyawan dan pelanggan. Ingat bahwa pelanggan itu ada dua, internal pelanggan dan eksternal pelanggan. Internal pelanggan itu antar pegawai. Bagaimana pelayanannya? Kalau di dalam aja tidak bagus pelayanan, di luar insya Allah tidak bagus. Untuk memastikan tingkat layanan berkualitas tinggi. Artinya apa? Kompeten dan komitmen daripada orang. Karyawan kita harus top. Oleh sebab itu, manajer harus memberikan pelatihan, people development program. Nah, produktivitas anggota timnya. Manajer harus bertanggung jawab atas produktivitas anak buahnya. Nah, produktivitas itu penting untuk meningkatkan revenue perusahaan. Harus dimulai dengan setiap individu. Ini tugas di dalam mensupervisi. Dalam pengawasannya dapat membantu karyawan mengembangkan prosedur baru. Ini butuh pelatihan. Butuh pelatihan. Nah, semua tadi itu komunikasi anggota timnya juga harus dipastikan. Manajer harus mengawasi tingkat komunikasi, karena komunikasi itu untuk menyamakan persepsi. Komunikasi itu untuk mempengaruhi perilaku. Ini juga harus dipastikan bahwa setiap anggota tim kita dapat berkomunikasi dengan bagus.
Jenis pengawasan ini dapat membantu mengurangi ketegangan dan perselisihan di antara pegawai dan mengurangi ketegangan dengan customer. Itu yang perlu dilakukan. Nah, tugas pengawasan seorang manajer di dalam mensupervisi, ya, ada tadi ditambah dengan produktivitas nih, kurang ketepat waktu, berlaku tugas, keamanan, pelayanan pelanggan, komunikasi, dan meningkatkan produktivitas. Kelima hal, sebenarnya keenam hal tersebut harus dilakukan dengan konsep berkomunikasi yang benar. Nanti kita koreksi ini yang 6, kita masukkan, insya Allah. Nah, kalau tadi 6 hal tadi Anda lakukan aksi manajemen, insya Allah akan efektif dan efisien. Nah, kembali lagi masalah manajer tadi, bahwa manajer adalah tugas pokoknya adalah mensupervisi, karena manajer bekerja melalui orang lain, adalah menggerakkan anak buah, anggota tim dalam pekerjaan dengan memberikan direction dan kontrol terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan dengan kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat adalah mampu berkomunikasi dengan benar. Mampu berkomunikasi dengan benar, jelas, terukur, tertulis. Untuk apa? Untuk mempengaruhi perilaku yang tidak produktif menjadi produktif. Nah, kalau ini Anda bisa ciptakan, Anda bisa create, apa yang terjadi? Revenue-nya akan meningkat. Cost operation-nya akan turun, affordable. Jadi, kalau revenue meningkat, tadinya omsetnya 1 juta, ongkosnya 100. Begitu ongkosnya 100, tapi omsetnya 5 juta. Ini kan persentase rasionya menurun. Tapi profitnya akan lebih tinggi. Ini konsep di dalam Anda melakukan supervisi yang benar dengan kepemimpinan yang kuat. Nah, agar anak buah kita bisa samina wa ta'na. Artinya samina wa ta'na adalah saya dengar dan saya patuh dan taat. Diperlukan respect. Makanya saya bahas salah satu topik respect penting. Di dalam manajemen, ini penting respect. Kalau nggak ada respect, anak buah dengar kuping kanan, keluar kuping kiri. Dia nggak akan lakukan. Nah, konsep membangun respect agar menjadi manajer yang hebat. Apa itu respect? Respect itu menghormati, menghargai, menghormati Anda sebagai seorang manajer, sehingga apapun yang Anda katakan, dia akan samina wa ta'na. Saya dengar, saya patuh, dan saya taat. Akan menghargai setiap apa yang Anda instruksikan. Saya dengar, saya patuh, saya taat. Akan mematuhi apapun instruksi Anda. Akan takzim setiap apa yang Anda instruksikan. Akan khidmat apapun yang Anda omongkan. Dan memenuhi harapan Anda. Apapun yang Anda tugaskan, dipenuhi oleh anggota tim. Itu namanya respect. Nah, kalau tidak menghormati, tidak menghargai, tidak mematuhi, itu namanya tidak respect. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah mendapatkan respect dari anak? Saya yakin Anda sudah punya itu. Tetapi ada kenapa harus membangun respect? Saya ulangi lagi tadi. Kenapa harus membangun respect anak buah? Pertama, agar anak buah peduli dengan manajernya. Itu nomor 1. Yang kedua, supaya patuh dengan aturan yang manajer terapkan. Yang ketiga, supaya anak buah samina wa ta'na. Artinya kami mendengar, kami patuh, kami taat. Itu nomor 3 itu yang paling penting. Sehingga apapun kata-kata Anda itu sebagai sabto pandito ratu. Apapun perintahnya dilakukan dengan benar. Dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta. Itu namanya respect. Nah, ada 5 strategi untuk membangun respect. Ada 5 strategi untuk membangun respect. Strategi yang harus dilakukan, kenapa kita harus membangun respect? Untuk membranding diri Anda. Sebenarnya strategi 5 strategi itu untuk membranding diri Anda.
agar Anda dicintai, dihormati, dipatuhi oleh anak buah, Anda perlu membranding diri Anda. Tidak hanya kita membranding produk untuk orang royal, tapi Anda sebagai manajer perlu membranding. Nah, nomor satu yang Anda harus lakukan adalah untuk membangun respect dan membranding diri Anda. Nomor satu yang harus dilakukan adalah kembangkan gaya kepemimpinan Anda. Apa nomor satu? Kembangkan gaya kepemimpinan Anda. Gaya Anda itu jangan meniru orang lain. Kembangkan gaya kepemimpinan Anda. Jangan meniru Obama, Presiden. Jangan meniru Pak Jokowi. Jangan meniru Pak Anies Baswedan. Jangan meniru Bill Gates. Jangan meniru siapa misalnya Lee Kuan Yew, jangan. Tapi kembangkan gaya kepemimpinan berdasarkan hati nurani Anda, diri Anda. Jadilah diri sendiri. Be yourself. Jadilah diri sendiri. Bagaimana caranya supaya Anda bisa dilihat dengan gaya kepemimpinan Anda sendiri? Pertama adalah memberi contoh yang harus dilakukan. Kalau Anda pengen anak buah itu memberikan reportnya itu cepat. Ya Anda kalau dikasih masukan, report, feedbacknya cepat. Jangan sampai Anda ada anak buah laporan kepada, sudah bikin laporan yang bagus, Anda, oh ya taruh aja meja situ. Feedbacknya 2 bulan yang akan datang. Kalau pengen anak buah bikin laporan cepat, Anda feedbacknya juga harus cepat. Itu yang pertama. Kalau Anda pengen anak buah Anda datang jam 8 pagi, Anda ya harus datang 8 kurang seperempat sebagai manajer. Minimal itu. Kalau Anda pengen anak buah Anda kerja mati-matian untuk Anda juga tunjukkan di mata anak buah Anda bahwa Anda kerja mati-matian. Nah itu contoh. Dengan begitu Anda akan menjadi jati diri sendiri. Menjadi jati diri sendiri. Bahwa itu gaya Anda. Bahwa itu style Anda. Contoh-contoh yang tulus. Yang keluar dari lubuk hati Anda. Bukan yang dibuat-buat. Bukan yang bersandiwara. Bukan. Natural. Harus natural. Sehingga itu di mata anak buah akan menjadi jati diri Anda. Yang kedua dengan beri contoh akan jadi diri. Yang kedua adalah mendengar. Jadi kalau ada anak buah, teman berbicara, Anda harus menjadi pendengar yang baik. Ini yang sering terjadi. Orang ngomong, Anda sibuk dengan yang lain. Anak buah lapor, Anda malah sibuk dengan yang lain. Jadi, Anda harus mampu menjadi pendengar yang baik. Karena begitu orang laporan, orang berdiskusi dengan Anda menjadi pendengar, mereka akan respect dengan Anda. Bahwa Anda, kalau orang Jawa itu, menguongkan, mengorangkan. Yang keempat adalah mengembangkan gaya kepemimpinan. Anda harus belajar tumbuh bersama tim, harus menyatu dengan tim, belajar bersama-sama dengan tim, membuat planning bersama-sama, mengevaluasi bersama-sama, mendidik mereka satu persatu, terlibat, tumbuh bersama tim. Jadi memberikan contoh jati diri Anda sendiri dengan jati diri adalah tulus ikhlas dari dalam hati Anda. Jangan dibuat-buat. Mendengar dan belajar tumbuh. Ini kembangkan gaya kepemimpinan. Yang kedua adalah terlibat dalam tim. Yang kedua. Jadi nomor satu adalah harus terbuka Anda. Nggak ada boleh ditutupi. Umpamanya saja Anda punya ruangan sendiri. Jangan sering tertutup pintu ruangannya. Orang mau masuk ruangan Anda susah. Terbuka, buka aja. Siapapun anak buah boleh masuk. Ingat,
Anak buah adalah kepanjangan tangan Anda. Anak buah adalah kepanjangan tangan Anda untuk mencapai objektif. Kalau Anda punya barrier, Anda tidak terbuka anak buah Anda. Anak buah Anda juga tidak akan terbuka dengan Anda. Bikinlah sistem open dengan tim. Bukalah pintu tempat Anda bekerja, pintunya. Jangan selalu tertutup, terkunci. Sehingga anak buah bisa bebas masuk, berdiskusi dengan Anda. Terbuka. Dengerin aja apa aja usul mereka. Yang kedua adalah mengenal setiap anggota tim. Anda harus punya catatan nih. Anggota tim Anda kayak layaknya pasien sama dokter. Anda harus punya catatan, mengenal betul apa kelebihan, apa kekurangannya, apa yang perlu dikembangkan. Satu persatu tim Anda harus kenal. Anda harus terlibat. Nah, kalau Anda tahu persis terlibat di dalam pembangunan SDM, pembangunan people development, Anda akan disukai anggota tim. Karena Anda membantu. Anda menguangkan mereka. Dan yang penting adalah yang ketiga, ada peduli terhadap tim. Jadi kalau ada masalah di tim, Anda terlibat. Anda sering meeting sama mereka. Meetingnya nggak usah lama-lama. Meeting itu cukup 1 jam maksimal. Kalau bisa setengah jam, setengah jam. Nanti cara meetingnya seperti apa? Konsepnya adalah saya akan berikan. Misalnya begini, kalau mau meeting dengan tim, kalau bisa kurang 3 hari sudah diundang. Dikasih undangan. Wahai saudara-saudaraku, hari Senin besok kita meeting, kita akan membahas 3 hal. Pertama adalah mengenai teritori. Yang kedua mengenai customer yang akan kita pilih. Yang ketiga masalah usulan, masalah aktivitas untuk mendapatkan sales. Saya minta mulai dari sekarang Anda siapkan usulan-usulan Anda mengenai 3 tadi, hingga pada waktu hari Senin saya akan minta Anda untuk mengusulkan. Artinya Anda peduli terhadap tim. Waktu timnya itu mau melakukan meeting dengan Anda, mereka sudah siap. Jika pada waktu meeting hanya diperlukan waktu 45 menit. Oke, usulanmu apa? Oh ini Pak, oke bagus. Usulannya apa? Anda yang merangkum usulan itu. Anda menambahkan usulan. Itu namanya peduli dengan tim. Kalau itu dikarukan, Anda akan disukai oleh anggota tim. Karena Anda sudah mengenal anggota tim kelebihan dan kekurangannya. Itu yang dinamakan terlibat di dalam tim. Yang ketiga adalah hasilkan prestasi. Jadi kalau Anda jadi manajer, Anda harus bisa menunjukkan bahwa kalau dia nggak bisa lakukan, Anda bisa lakukan. Kalau Anda nggak bisa lakukan, Anda diskusikan bareng-bareng kita lakukan. Tapi Anda harus mampu menunjukkan bahwa Anda punya prestasi. Misalnya, kalau orang sales ya, ada customer yang susah, Anda datang sama anak buah Anda, dan Anda coba lakukan suatu aktivitas di mana hasilnya ada. Anda tunjukkan bahwa Anda mampu melakukan. Tetapi dengan tetap menghormati ide dan pendapat orang lain. Jadi sebelum masuk, ayo sama-sama kita diskusikan apa yang harus kita lakukan. Apa, yuk, usulan kamu apa? Usulan kamu apa? Jangan dipotong ide orang lain. Tapi intinya di sini, Anda harus mampu menunjukkan bahwa Anda mampu melakukan pekerjaan dan berhasil. Anda harus tunjukkan kepada anak buah bahwa Anda mampu melakukan pekerjaan itu dan berhasil. Itu sebagai role model. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Masalah tanggung jawab ini penting. Jadi, kalau di suatu tim, anak buah ada yang salah, Anda harus ambil alih kesalahan itu. Anda jangan sampai kalau anak buah salah, Anda di depan atasan Anda, iya Pak, itu goblok memang Pak, itu memang salah itu Pak, itu nggak manut omongan saya.
Yang salah siapa? Seperti itu. Yang salah manajernya. Karena anak buah itu bekerja untuk manajernya. Anak buah itu kepengen berhasil. Anak buah itu kepengen tidak gagal. Kenapa gagal? Mungkin ilmu pengetahuannya belum sampai. Mungkin keterampilannya belum sampai. Mungkin kemampuannya belum sampai. Mungkin informasinya belum dapat. Nah, dia adalah anak buah Anda yang mendapat supervisi dari Anda. Supervisi adalah menggerakkan anak buah dengan memberikan direction dan kontrol terhadap proses dan hasil. Berarti Anda tidak lakukan pengawasan. Anda tidak lakukan direction. Jadi kalau ada yang salah, ambil alih. Ya Pak, itu tim ini saya yang bertanggung jawab. Saya yang salah. Dan kalau sukses, jangan diakui sendiri juga. Kalau sukses, bahwa kalau ini sukses, itu karena tim. Karena teman-teman ini yang bikin sukses, bukan saya hanya memberikan direct control. Jadi kalau salah kita ambil alih, kalau salah I'm responsible, kalau berhasil adalah we are, kita semua. Ini karena kita, bukan karena saya, karena kita. Itu bentuk tanggung jawab sebagai seorang manajer. Yang kelima adalah transparan. Terbuka terhadap kebutuhan tim dengan jelas terukur. Jadi kalau ada masalah, harus dibicarakan. Kalau yang senang juga harus transparan, kalau yang tidak senang juga harus transparan. Dilibatkan tim, diberikan informasi yang jelas. Jangan ada ditutupi satupun, jangan ada dusta di antara kita di dalam suatu tim. Karena tim itu adalah bagian sel kecil-kecil diri Anda. Kalau bagian sel kecil-kecil ini tidak bagus, yang besar tidak bagus. Oleh sebab harus transparan dengan anak buah. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Sehingga anak buah dia merasa uangkan. Anak buah merasa bahwa dia dibutuhkan. Anak buah merasa bahwa bos gua ini top betul nih. Nah, jika Anda bisa melakukan, kembangkan gaya kepemimpinan Anda, mengembangkan gaya kepemimpinan Anda, terlibat dalam tim, hasilkan prestasi, tanggung jawab selalu Anda ambil alih, transparan. Kalau 5 hal ini dilakukan, akan terbangun respect. Akan terbangun respect. Kalau terbangun respect, 5 hal tadi dilakukan akan terbangun respect. Apa yang terjadi? Bisa menjadi agen perubahan di dalam tim Anda, organisasi Anda, dan perusahaan Anda. Jadi kalau Anda ingin menjadi agen perubahan untuk menciptakan good singer tadi, untuk menciptakan orang yang nyanyinya bagus, 5 hal ini harus dilakukan. Karena ini nanti menyangkut di dalam people development program juga. Nah, kalau Anda jadi agen perubahan, apa yang impact-nya? Apa impact-nya yang bisa Anda lakukan? Kalau Anda tadi 5 tadi, ada punya impact manajer sebagai perubahan. Anda bisa melakukan mengefisienkan biaya. Karena apa? Meningkatkan produktivitas. Sehingga cost ratio-nya itu akan mengecil. Kenapa Anda bisa meningkatkan cost ratio, mengefisienkan biaya, meningkatkan produktivitas? Karena Anda melakukan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Anda sebagai agen perubahan telah melakukan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Anda sebagai agen perubahan tadi melakukan 5 tadi, menjelaskan pekerjaan yang harus dikerjakan timnya dengan baik dan sempurna. Komunikasinya. Dengan Anda melakukan menjelaskan pekerjaan yang harus dikerjakan dengan baik dan sempurna, meningkatkan kualitas berkelanjutan, Anda mencegah kegagalan. Kegagalan untuk mencapai objektif pekerjaan. Untuk mencegah kecelakaan kerja kalau di pabrik. Untuk membuat keadaan program agar stres tim berkurang. Nah, kalau itu dilakukan semua tadi, jam kerjanya akan lebih produktif.
Karena apa? Anak buah punya kompeten, punya kemampuan untuk bekerja tinggi. Itu yang terjadi. Nah, oleh sebab itu, untuk menjadi agen perubahan, untuk bisa membangun respect, sahabat-sahabat, gaya manajer seperti apa yang harus Anda lakukan? Gaya manajer, style manajer seperti apa yang ingin Anda terapkan? Apakah seperti ada dua soalnya? Old style manager dan new style manager. Ada dua. New style manager dan old style manager. Nah, ini adalah old style manager. Yang dilakukan itu sebagai pengawas. Sangat disiplin. Menegakkan pada kebijakan. Mempunyai mental seperti ini. Lakukan seperti yang saya katakan. Lakukan seperti yang saya katakan. Padahal dia tidak transparan. Padahal dia tidak menjadi dirinya sendiri. Padahal dia belum pernah berhasil sih. Apakah Anda seperti itu akan? Atau Anda akan melakukan yang dinamakan new style manager. New style manager untuk menjadi agen perubahan. Untuk membangun respect dengan new style. Apa artinya style manager? Adalah mampu menjadi trainer. Apa? Mampu menjadi trainer. Jadi kalau Anda mau jadi agen perubahan, Anda harus mampu menjadi trainer. Yang kedua, Anda mampu menjadi advisor setiap orang di dalam tim Anda. Setiap orang. Mampu memberi trainer setiap orang, mampu memberikan advisor setiap tim. Mampu memberikan mentoring setiap anggota tim Anda. Mampu memberikan program pelatihan jangka panjang. Mampu setelah berikan latihan jangka panjang, setelah memberikan trainer, mentor, mampu memfasilitasi pekerjaan yang menantang. Yang menantang dia kasih pada orang. Tapi tetap diawasi supaya mencegah kegagalan. Nah, yang terakhir mampu memberikan motivasi. Ini adalah new style manager. Anda mau pakai mana? Old style manager atau new style manager untuk menjadi agen perubahan. Kalau Anda mau menerapkan strategi untuk membangun respect 5 tadi, Anda harus pakai new style manager. Untuk zaman now, yang cocok dibutuhkan adalah new style manager. Apa? New style manager. Tapi ada syaratnya, sahabat-sahabat. Syaratnya ada 2. Memahami dengan sempurna terlebih dahulu, baru memberitahu orang lain. Menjadi ahli dulu, baru bisa ngajarin anak buah. Itu syaratnya. Kemarin ada Mas Andi bilang, oh saya punya 10 barbershop, tapi saya nggak bisa nyukur. Nggak apa-apa, panggil ahlinya untuk tahu secara teknisnya. Panggil konsultannya, nggak apa-apa. Konsultannya untuk ngajarin itu. Tapi atas direction dan kontrol Anda. Proses bisnisnya dan hasil bisnisnya. Itu bisa dilakukan. Nah, new style manager, wahai sahabat-sahabatku, pelatihan sangat penting. Manajer mempunyai beban utama untuk membuat anak buah pintar dan mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan sempurna. Jadi, manajer mempunyai beban utama membuat anak buah pintar. Karena manajer bekerja melalui orang lain. Manajer mensupervisi orang lain. Manajer bekerja melalui orang lain. Terus wajib hukumnya manajer harus mampu merancang pelatihan. Kalau Anda pengen jadi pakai style new style manager, Anda harus mampu merancang pelatihan. Kalau Anda nggak lakukan itu, kembali lagi ke old style manager. Nah, pertanyaannya adalah, sulitkah menjadi manajer? Sulitkah? Pertama, kalau tampilan Anda manajer ngebosi, tukang marah, tukang perintah, ya susah. Bagaimana mau bikin respect kalau seperti ini? Yang kedua, bahwa keahlian teknis. Anda dulu ahli secara teknis. Bukan penentu keberhasilan menjadi manajer. Yang ketiga adalah
Harus diingat bahwa pekerjaan manajer datang dengan tugas dan administrasi, memberikan direction dan kontrol terhadap proses pekerjaan dan hasil pekerjaan dengan kepemimpinan yang kuat. Komunikasi mempengaruhi perilaku, the power of communication untuk mempengaruhi orang lain. Dari tidak produktif menjadi produktif. Nah ini, kalau ketiga ini Anda lakukan, tidak sulit Anda jadi manajer. Sehingga dengan tiga itu dilakukan, Anda harus melakukan new style manager. Yang ketiga ini tadi, sahabat-sahabat, pekerjaan yang menantang ini, Anda harus supaya berhasil menjadi new style manager dengan gaya new style manager. Manager harus hukumnya wajib membuat program people development. Setiap individu itu harus ada catatannya, anak buah. Kayak pasien sama dokter gitu, sehingga Anda tahu kekuatannya, kelemahannya, apa yang perlu dikembangkan, apa perlu di treatmentnya, sehingga Anda tahu persis. Nah itu kalau sudah dilakukan dengan tercatat dan dievaluasi setiap bulan, respect akan muncul. Oleh sebab itu kembali lagi saya ulangi, kalau anak buah Anda pengen respect dengan Anda, forever respectnya, sampai tua pun dia akan tetap respect. Anda harus bisa menjadi trainer kepada mereka. Bahwa mereka pintar itu karena Anda. Seumur hidup itu akan respect dengan Anda. Yang kedua akan menjadi advisor-nya anak buah Anda. Seumur hidup akan respect dengan Anda. Mampu mentoring anak buah Anda. Seumur hidup akan respect dengan Anda. Mampu memberikan program akan teringat selama seumur hidup. Dia akan cerita kepada anak cucu mereka bahwa dia respect dengan Anda. Karena dia pintar karena Anda. Mampu bisa pekerja, dia akan cerita kepada semua orang bahwa Anda yang didik mereka, memberikan pekerjaan yang ringan menjadi berat, dan dia berat. Dan dia akan cerita kepada orang bahwa Anda yang memberikan motivasi sampai berat. Ini sudah saya buktikan bahwa saya dulu ada seseorang yang mendidik saya dengan new style manager. Orangnya orang di Filipina sekarang. Di Davao, namanya Ruben Koro. Saya sampai sekarang hormat sama dia. Karena dia menjadi trainer saya, menjadi advisor saya, mentoring saya, memberikan program pelatihan, memfasilitasi, memotivasi saya. Saya lakukan dan sekarang banyak teman-teman yang tanpa sadar sepengetahuan saya cerita mengenai saya bahwa dulu saya yang memberikan training dan sebagainya. Nah inilah new style manager. Nah, oleh sebab itu, kalau Anda sudah membangun respect, Anda tahu persis konsep new style manager, kunci suksesnya tugas manajer mensupervisi hanya tiga. Hanya tiga. Pertama, memberikan motivasi. Kalau Anda pengen anak buah Anda sukses, berikan motivasi. Motivasi itu ujung akhir, tapi di belakangnya new style manager tadi memberikan pekerjaan yang menantang, memberikan program pelatihan, menjadi mentoringnya, menjadi advisor-nya, menjadi trainernya. Itu memberikan motivasi. Kalau Anda sudah memberikan, dan kedua setelah dia melakukan pekerjaan, Anda bisa memberikan umpan balik. Mana yang bagus dan mana yang belum bagus. Dan tercatat, tertulis, terukur. Dapat diukur, jelas, tertulis. Di dalam memberikan umpan balik. Yang ketiga, menyelesaikan masalahnya anak buah, problemnya, menghilangkan problemnya. Kalau Anda pengen menjadi manajer yang sukses, dengan konsep new style manager, yang pertama memberikan motivasi, kedua memberikan umpan balik, ketiga menghilangkan masalah anak. Anda akan sukses menjadi manajer. Kedua adalah yang kita bahas adalah konsep supervisi. Sudah dapat konsep supervisi. Nah, untuk jadi mensupervisi bagus harus paham konsep komunikasi. Sudah dapat. Kenapa komunikasi dibutuhkan? Untuk membangun respect. Membangun respect. Konsep membangun respect sudah dapat. Nah, sekarang
Saya akan masuk lebih luas lagi adalah mengenai konsep berorganisasi. Konsep apa? Berorganisasi. Ini masih dalam pengetahuan manajemen. Ya. Nah, kalau kita bicara konsep berorganisasi untuk bisa menciptakan anggota tim yang hebat, untuk bisa menciptakan good singer, saya mau mulai dengan definisi dulu. Apa sih organisasi? Organisasi itu adalah pengelompokan yang sistematis dari orang, pegawai, dan bersama-sama untuk membawa beberapa tujuan perusahaan atau organisasi. Saya ulangi lagi. Definisi organisasi adalah pengelompokan yang sistematis dari orang, dari pegawai, dan bersama-sama untuk membawa beberapa tujuan organisasi atau perusahaan. Itu definisinya. Nah, tetapi kalau kita ekstrak lagi organisasi itu, kita ekstrak, ya, kita persarinya menyangkut 3 hal pokok organisasi itu. Ada orang, ada sistem, ada mengusulkan. Betul nggak? Benar. Di dalam organisasi ada orang nggak selalu? Ada. Ada sistem nggak? Ada. Ada mengusulkan nggak? Ada. Mengusulkan agar anak buah melakukan pekerjaan. Mengusulkan kepada atasan untuk disetujui. Betul kan? Jadi organisasi itu harus ada 3. Kalau nggak ada 3 bukan organisasi, Bu. Misalnya ada jin, nah nggak bisa. Jin, ya kan? Sistemnya ada tapi jin semua. Gimana kita mengusulin, ya? Kan gitu. Jadi organisasi itu kalau kita ekstrak, kita pers, intinya ada 3. Ada orang, ada sistem, ada mengusulkan. Nah, orang itu, Ibu, Bapak Ibu, orang untuk membuat keputusan dan melakukan kegiatan mengubah tujuan menjadi kenyataan. Betul nggak? Orang yang mengubah tujuan menjadi kenyataan. Nah, untuk mengubah tujuan dari kenyataan, itu harus ada sistem. Sistem pembagian kerja. Sistem job desk-nya, SOP-nya, sistem SOP-nya masing-masing divisi. Sistem pembagian yang mendefinisikan peran anggota dalam organisasi, membuat aturan dan regulasi. Harus ada itu, koridor itu. Jadi ada orang untuk tujuan menjadi kenyataan, ada sistem. Ada proses mengusulkan yang dinyatakan dari tujuan dan sasaran. Jadi orang, sistem, ada mengusulkan menjadi suatu aktivitas manajemen, suatu aksi manajemen. Jadi manajer itu harus mengusulkan, melakukan aksi manajemen, mengusulkan supaya orangnya produktif, supaya sistemnya bagus. Supaya apa? Orangnya produktif, supaya sistemnya bagus. Supaya sistemnya itu dibangun, membuat orang yang bekerja menjadi produktif, menjadi efektif, dan siapa yang mengusulkan? Ya manajer. Nah, organisasi tadi ada orang untuk membuat keputusan dan melakukan kegiatan yang mengubah tujuan menjadi kenyataan. Ini harus ada sistemnya. Untuk bisa mengubah menjadi kenyataan harus ada sistemnya. Harus ada yang mengusulkan bekerja lebih baik. Harus mengusulkan direction dan kontrol. Ada sistem. Sistem pembagian kerja mendefinisikan peran anggota dalam organisasi dan membuat aturan dan regulasi. Harus ada aturannya perusahaan. Ada regulasinya. Sistem. Ada yang mengusulkan. Siapa yang mengusulkan? Manajer. Nah, kalau kita lihat dengan mengusulkan, manajer melakukan aksi manajemen. Apa aksi manajemen? Mengusulkan, menginstruksikan, memberikan direction, memberikan kontrol. Landasan untuk melakukan itu semua supaya efisien dan efektif adalah 6M ini. M1,
M2, M3, M4, M5, M6. Man dan woman, machine, material, method, money, market, dan money, cash flow. Ya. Nah, 6M itu sebagai landasan aksi harus dilakukan TOS analysis. Apa itu TOS analysis? Nanti saya bahas juga. TOS analysis itu trade, opportunity, weakness, dan strength. Kita harus lakukan analisis. Kita harus analisis, harus diagnosis dengan benar. Supaya usulan itu menjadi lebih efisien dan efektif. Supaya instruksi yang Anda lakukan efisien dan efektif. Supaya Anda memberikan direction itu efisien. Supaya Anda bisa memberikan kontrol yang efisien dan efektif. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, aksi manajemen yang Anda lakukan adalah landasan untuk aksi. Melakukan TOS analysis. Yang pertama, kalau Anda akan melakukan kegiatan, goal yang akan dicapai, pertama yang dipikirkan adalah ancaman nyata dari aksi manajemen yang ingin Anda mencegah. Jadi ancaman apa yang membuat gagal? Tulis dulu. Kalau saya melakukan aksi ini, kira-kira yang membuat gagal itu apa? Tulis dulu. Kalau Anda nggak bisa menemukan itu nanti akan muncul dan Anda susah melakukan antisipasi kalau Anda nggak lakukan. Saya selalu menyarankan kepada tim saya, kalau mau bikin sesuatu, coba lihat prosesnya, yang bikin gagal itu apa. Coba cari betul. Ancaman yang bikin gagal itu apa. Yang kedua, aksi manajemen itu, di dalam 6M itu, apa yang paling lemah, membuat lemah. Setelah itu baru kita lihat apa yang kuat. Sehingga kita bisa menyimpulkan yang tidak efisien dan efektif di setiap titik itu apa. Yang tidak efisien dan efektif itu adalah ancaman yang membuat aksi manajemen itu gagal. Itu harus tahu, supaya Anda bisa mengatasi. Oleh sebab itu, tadi landasannya seperti itu, ya. Landasan tadi harus didiagnosis, dianalisis, dilihat betul secara detail. Kita bikin bahasa yang gampang aja. Dilihat betul itu, yang membuat gagal itu apa. Dilihat betul yang bikin lemah itu apa. Kalau Anda melakukan aksi manajemen, lihat faktor-faktor yang bikin ancaman, bikin gagal. Faktor-faktor lemah di 6M. Apa 6M? Orang, mesin, material, metode, market, money. Money itu cash flow-nya. Uang masuk, uang keluar. Itu harus dilihat tuh. Kalau ada Bapak Ibu bikin usaha, itu harus dilihat. Baru Ibu bisa melakukan aksi manajemen, mengusulkan, menginstruksikan, memberikan direction, mengontrol dengan efektivitas. Nah, organisasi itu Bapak Ibu, tadi ada mengusulkan, ada 4 perubahan yang selalu mempengaruhi strategi dan taktik. Sebetulnya, kalau Anda melakukan aksi ini, Anda harus membuat strategi taktik untuk mengusulkan. Strategi taktik untuk menginstruksikan, strategi direction. Nah, ini pada waktu Anda putuskan sudah tepat aksi ada 4 hal yang mempengaruhi keputusan Anda. Pertama adalah adanya perubahan teknologi itu akan mempengaruhi usulan instruksi Anda kepada tim. Seperti sekarang, teknologi udah digitalized. Orang mau beli makanan aja pakai Grab. Orang meeting aja sekarang seperti ini pakai Zoom. Jadi pertimbangkan betul teknologi itu mempengaruhi di dalam Anda melakukan strategi dan taktik di dalam memberikan instruksi, strategi taktik di dalam memberikan usulan, strategi dan taktik di dalam mengontrol, strategi dan taktik di dalam direct. Teknologi nomor 1. Karena adanya teknologi, Anda harus memikirkan bagian dari strategi taktik organisasi Anda untuk mencapai tujuan.
Coba bayangkan kalau sekarang Anda nggak kuasai digitalized marketing, padahal orang sudah pakai. Padahal kepulauan yang banyak. Makanya yang kenal sedikit. Yang mengenal produk Anda sedikit. Sehingga yang membeli sedikit. Coba kalau Anda pakai digitalized marketing, TikTok, Facebook, Instagram, itu mendunia. Dari Sabang sampai Merauke, dari manapun yang bisa bahasa kita, bisa kenal. Dan ada opportunity untuk membeli. Teknologi akan mempengaruhi strategi. Yang kedua adalah kompetisi, persaingan. Memang kalau Anda lakukan itu, orang lain diem, dia juga lakukan. Kalau Anda lakukan sesuatu yang hebat, dia akan melakukan juga sesuatu yang hebat. Makanya lebih hebat mana yang Anda lakukan dengan kompetitor lakukan. Ini faktor pesaing, harus dilihat. Apa yang mereka lakukan? Yang ketiga adalah komunitas masyarakat. Ini penting. Komunitas masyarakat kita harus tahu what the customer need. Apa kebutuhan yang diinginkan oleh calon pembeli kita. Oleh masyarakat yang membeli barang kita. Jangan sampai kita produksi asal kita jual. Tapi kita survei juga. Kita harus tahu pelanggan kita kebutuhannya apa. Baru kita menjual sesuai dengan kebutuhan itu. Itu akan mempengaruhi strategi. Yang ketiga adalah teknologi sudah kita canangkan betul. Persaingan kita sudah tahu, komunitas tahu. Tetapi peraturannya nggak boleh sama perintah. Lingkungannya tidak mendukung karena internetnya nggak ada. Peraturan pemerintah. Ini kita di dalam bikin strategi kita harus memenuhi 4. Teknologi, kompetisi, persaingan, komunitas masyarakat, environment, dan peraturan. Jadi di dalam menentukan strategi Anda, 4 faktor ini harus Anda pikirkan. Karena akan mengganggu kesuksesan Anda. Anda harus bisa memanfaatkan 4 ini untuk bisa bikin strategi dan taktik di dalam organisasi Anda di dalam manajer untuk mengusulkan strategi taktik sangat dipengaruhi oleh apa tadi? Nomor 1, teknologi. Nomor 2, kompetisi. Nomor 3, komunitas. Apa kebutuhannya? What the customer need. Nomor 4 adalah peraturan pemerintah dan apa. Nah, kita harus bisa menghandle ini. Kita harus bisa mensiasati 4 ini menjadi kekuatan di dalam bisnis kita. Menjadi power di dalam bisnis kita. Supaya anak buah kita nyanyinya bagus. Menjadi good singer. Nah, ini contoh perubahan bisnis model. Adanya perubahan teknologi, ada Gojek sekarang, ada Grab, ada Alibaba, ada Shopee, ada Tokopedia. Kalau kita nggak ikuti perkembangan ini, ketinggal kita bisnis kita. Betul nggak, Bapak Ibu? Betul. Perubahan pola persaingan. Dulu apotek yang istilahnya apotek jejaring itu hanya Century. Saya ingat betul Century itu dibikin pertama adalah di Bekasi Mall. Yang bikin namanya Andre Lembong, atas instruksi Bapak Edi, karena saya bekerja di Faros. Sekarang mereka apotek jejaring ini sudah punya lebih dari 1000. K24 muncul lagi. Kimia Farma yang dulu di awal tapi dikelola tradisional sekarang sudah dengan teknologi. Guardian, apotek, ini karena persaingan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, mereka pada muncul. Perubahan komunitas. Ada namanya komunitas My Starbucks Idea. Jadi untuk apa? Untuk mengembangkan customer dan untuk usulan ide-ide dari customer. Ada komunitas yang dinamakan Beauty Talk dari Sephora. Itu untuk membuat pelanggan lebih loyalis dan untuk membuat usulan-usulan produk mana yang perlu dikembangkan yang untuk lebih baik. Untuk mengetahui what the customer need. Perubahan environment. Adanya LKPP, peraturan ini mempengaruhi juga.
Sehingga Anda harus melakukan proses 4 hal ini untuk membuat strategi dan taktik. Ini ada, saya nggak akan bahas ini, saya lewatkan aja. Dapat dikatakan bahwa perubahan teknologi, persaingan atau kompetisi, komunitas, peraturan pemerintah, dan faktor lingkungan mempengaruhi strategi dan taktik bisnis model organisasi. Jadi itu yang harus Anda lakukan. Kita akan konsep di dalam peran dalam organisasi. Perannya dalam berorganisasi. Jadi saya perdalam lagi. Nah, peran dalam organisasi ini untuk bisa menciptakan anggota tim yang hebat, insya Allah. Nah, kalau kita lihat di organisasi itu kan ada direktur, ada manajer, ada anggota tim. Itu mesti ada. Jadi ada pimpinan, ada manajer, pimpinan yang paling atas, top manajemen, ada manajer dan anggota tim. Itu selalu struktur yang ada di dalam organisasi. Tadi kita sudah bicara apa sih esensi organisasi. Esensi organisasi ada 3. Ada orang, ada sistem, ada mengusulkan. Jadi mereka ini, direktur, manajer, dan anggota tim harus memahami perannya. Perannya apa gitu loh. Nah, nanti kita akan coba bahas. Nah, dan mereka harus tahu apa tugas dan aksi yang harus dilakukan. Sebagai bos besar, direktur, sebagai manajer, dan anggota tim. Nah, pada waktu dia perannya adalah mengusulkan. Menginstruksikan, tapi saya coba highlight mengusulkan. Karena kalau mengusulkan itu bisa juga menginstruksikan juga kepada anak buah. Instruksi usulan harus dilakukan. Mengusulkan strategi dan taktik. Mengusulkan aksi manajemen. Karena manajer bekerja melalui orang lain. Manajer mensupervisi orang lain. Oleh sebab itu dengan konsep prinsip manajemen. Apa itu prinsip manajemen? Nah, saya coba membuat suatu kata-kata, ini nggak ada di dalam buku. Ini saya coba dari pengamatan saya, dari pengalaman saya coba bikin definisi daripada prinsip manajemen. Apa sih prinsip manajemen yang harus dipunyai oleh manajer? Prinsip manajemen ini adalah kalau dia seorang manajer harus membuat dan menentukan suatu pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Artinya yang sulit menjadi mudah itu mudah dipahami oleh anggota timnya, setiap anggota timnya, mudah dimengerti oleh setiap anggota timnya, mudah dikerjakan oleh setiap anggota timnya. Atau orang lain, bisa anak buah, bisa atasan, bisa teman selevel dan mempunyai hasil yang sempurna. Yang saya anggap sempurna adalah hasil yang efisien dan hasil yang efektif. Itu yang saya anggap. Saya mute all dulu ya, nanti waktu diskusi kita buka lagi. Nah, ini konsep atau definisi prinsip manajemen. Harus paham dulu. Nah, Bapak Ibu udah bisa membuat prinsip manajemen karena sudah tadi merubah cara pandang, konsep supervisi, konsepnya komunikasi, konsepnya membangun respect, konsepnya organisasi. Nah, semuanya mengacu kepada aksi manajemen dengan melihat 6M. Kalau 6M itu bisa didiagnosis, dievaluasi, didiagnosis, dianalisis, maka akan tercipta prinsip manajemen. Sesuatu yang sulit menjadi mudah. Karena apa? Manajer itu seek to understand, paham dulu baru kasih tahu orang. Ahli dulu baru bisa ngasih tahu teman lain. Itu konsepnya. Nah, tadi saya ulang lagi, organisasi itu menyangkut esensinya 3 hal. Ada orang, ada sistem, ada mengusulkan. Ada orang adalah yang membuat sesuatu tujuan menjadi kenyataan.
Kan butuh strategi, butuh sistem. Makanya organisasi ada sistem untuk mencapai tujuan menjadi kenyataan. Ada juga yang mengusulkan strategi itu untuk menjadi lebih efektif, dan mengusulkan ini adalah aksi manajemen yang harus dilakukan oleh seorang manajer di dalam sebuah organisasi. Nah, manajer melakukan aksi manajemen dengan melakukan proses bisnis melalui orang lain dengan mensupervisi untuk mencapai tujuan organisasi yang berusaha. Melakukan aksi manajemen dengan cara mengusulkan strategi dan taktik yang harus dilakukan oleh tim anak buahnya yang telah disetujui oleh bos. Karena ada direktur, ada manajer, ada frontliner tim. Jadi strategi dan taktik itu harus sudah setuju bosnya dulu, sehingga diinstruksikan. Oleh sebab itu perlu prinsip manajemen. Nah, prinsip manajemen itu harus melihat 6 hal tadi. Man dan woman, machine, material, method, market, money, dan market dan money tentu. Market dan money, 6 hal harus dievaluasi, didiagnosis, dievaluasi. Apa ancamannya yang membuat gagal? Apa titik lemahnya? Apa juga keunggulannya? Sehingga faktor-faktor itu diketahui setiap titik 6M. Harus tahu. Sehingga Anda bisa mengantisipasi, Anda bisa bikin strategi taktik untuk dapat disetujui dengan bos dengan prinsip manajemen. Manajer melakukan aksi manajemen, mengusulkan strategi taktik. Konsepnya mensupervisi, memberdayakan 6M, menjadi efisien dan menjadi efektif. Jika aksinya bagus dan benar, unitnya meningkat penjualannya, jumlahnya meningkat rupiahnya, market share-nya juga akan meningkat. Ini konsepnya, ini harus paham. Dengan memberdayakan 6M ini menjadi efektif dan efisien. Nah, melakukan aksi manajemen, landasan untuk melakukan aksi manajemen adalah 6M tadi. Kita sudah bahas di sebelumnya. Mengusulkan, menginstruksikan, memberikan direction, memberikan contoh. Menjadi efisien dan menjadi efektif. Tadi sudah dibahas bagaimana caranya. Coba evaluasi dan observasi 6M. Pertama evaluasi. Setelah dilihat, dievaluasi 6M, setiap titik itu, orangnya, mesinnya, materialnya, metodenya, marketnya, cash flow-nya dilihat, didiagnosis, dianalisis. Sehingga akan ketemu itu yang dinamakan prinsip manajemen. Akan ketemu apa namanya? Prinsip manajemen. Manajer akan menemukan di mana titik yang efektif, titik yang tidak efisien, dibuatkan usulan strategi menjadi efektif dan efisien. Memang konsepnya adalah paham dulu baru kasih tahu orang, ahli dulu baru bisa ngajarin orang lain. Ini adalah tahapan untuk membuat strategi data. Manajer melakukan aksi manajemen, mengusulkan strategi taktik dengan prinsip manajemen. Dengan apa? Prinsip manajemen. Tadi udah kita bahas. Mohon maaf saya ulang-ulang karena pengalaman saya training seperti ini hanya bisa diserap 10-15%. Strategi apa yang nanti di dalam penjabarannya menginstruksikan dengan prinsip manajemen, memberikan direction dengan prinsip manajemen, memberikan kontrol dengan prinsip manajemen. Bagaimana caranya melakukan prinsip manajemen? Bagaimana? Tahapannya harus paham dulu. Dasar pemikirannya pertama, manajer di dalam melakukan aksi harus berdasarkan kebenaran dasar hukum. Pertama, kebenaran dasar hukum, peraturan pemerintah dan sebagainya. Yang kedua, peraturan perusahaan. Kebenaran dasar hukum, peraturan perusahaan. Ketiga, job description-nya. Standar operating procedure SOP-nya. Instruksi kerja jelas, terukur, dan tertulis. Ini dasar pemikirannya. Ini selalu ada di perusahaan manapun ada. Karena ini bicara sistem. Ya, bicara apa? Organisasi ada orang, ada sistem, ada mengusulkan. Ini bicara sistem, harus sudah ada untuk mengusulkan. Nah, yang kedua, tahapan
Manajer melakukan aksi harus memakai peraturan perusahaan. Itu nomor satu. Untuk melakukan aksi manajemen harus memakai peraturan perusahaan. Dasarnya adalah peraturan perusahaan. Untuk memutuskan proses bisnis, untuk menjalankan bisnis. Yang ketiga adalah, apa yang harus dilakukan adalah prinsip manajemen yang harus dilakukan dengan mengembangkan apa? Evaluasi, observasi, diagnosis, analisis, kemudian pemotongan dan penyederhanaan yang tidak efisien dan tidak efektif. Jadi nomor 3 ini yang harus dilakukan. Tapi nomor 2 sebagai dasar, nomor 1 sebagai dasar. Untuk bisa nomor 3 itu, pertimbangan 1, 2 itu harus dipakai sebagai dasar melakukan aksi manajemen. Nah, bagaimana cara melakukan prinsip manajemen? Man dan woman system itu, atau 6M secara keseluruhan, diobservasi, dievaluasi, dianalisa, didiagnosis, seperti layaknya dokter. Anda akan ketemu penyakitnya, akan ketemu di mana sumber-sumber yang membuat gagal, di mana sumber-sumber yang lemah, di mana sumber yang kuat, akan ditemukan proses bisnis, tahapan aktivitas yang efektif, yang tidak efektif, yang efisien, yang tidak efisien. Karena Anda paham sebagai manajer, Anda dalami itu proses. Kalau proses bisnisnya ini dibetulin, hasil bisnisnya insya Allah bagus. Prinsip manajemen baru bisa dilakukan dengan syarat untuk bisa menemukan proses bisnis dan tahapan bisnis yang efektif dan efisien. 2 syarat yang harus dilakukan. Memahami dulu, baru kasih tahu, menjadi ahli dulu, baru bisa ngajarin orang lain. Artinya apa? Paham ilmunya, ahli mengamalkannya. Itu baru bisa. Kalau belum, nggak bisa. Makanya kalau belum, ada beberapa perusahaan panggil konsultan. Panggil konsultan. Bukan kongkonannya sultan, konsultan. Ya. Nah, jika Anda menjadi manajer sebuah perusahaan, harus memahami dengan benar usulan apa yang harus Anda lakukan. Harus menyangkut 4 hal utama. Usulan terkait keuangan, itu nomor 1. Kalau Anda di sebuah organisasi, usulan terkait keuangan, uang masuk dan keluar, cost ratio-nya harus diperhitungkan. Itu menjadi strategi taktiknya bagaimana. Nah, usulan terkait keuangan itu akan terkait juga dengan usulan terkait customer. Seperti apa dan di mana bisa diambil atau memberikan uangnya customer seperti apa yang bisa memasukkan uang ke tempat saya. Itu harus ada strategi dan jadi pertama tentukan objektif mau capai berapa uangnya, cost-nya berapa. Untuk mencapai usulan keuangan ini, supaya masuk uang dari mana sumber uangnya itu, dari customer seperti apa, harus ada strategi di situ dan taktik. Yang kedua, agar customer itu mau mengeluarkan uangnya. Terkait pelayanan prima seperti apa yang harus disampaikan kepada customer supaya mau mengeluarkan uang. Yang keempat adalah people, tim Anda seperti apa kriterianya supaya bisa melakukan pelayanan prima, supaya bisa melakukan services kepada customer yang memuaskan, supaya bisa ngambil uangnya customer itu. Jadi ada 4. Keuangan, customer, pelayanan prima, dan orang di tim Anda. Kunci Anda adalah membuat anak buah yang biasa-biasa menjadi luar biasa, supaya hasil kerjanya luar biasa, dan hasilnya luar biasa. Menjadi good singer. Kalau dia nyanyinya bagus, nyanyinya tidak fals, di kuping itu tidak sakit, indah, masuk di dalam hati sanubari, customer akan senang. Dan berapapun dibayar. Cuma kadang-kadang kita tidak melakukan ini. Nah, pada saat Anda membuat usulan yang dituangkan di dalam strategi dan taktik, usulan terkait keuangan, terkait customer, pelayanan, dan orang yang akan melakukan, 4 hal yang sangat mempengaruhi keputusan itu adalah teknologi.
Teknologi mempengaruhi keputusan itu. Untuk mendapatkan uang, memilih customer yang baik, melakukan prima, teknologi. Yang kedua apa? Persaingan atau kompetisi. Yang keempat apa? Komunitas. Yang kelima apa? Lingkungan dan peraturan pemerintah. Ini faktor yang akan mempengaruhi Anda di dalam bikin strategi keuangan, strategi customer, strategi pelayanan prima, strategi di dalam memilih orang yang benar, mengembangkan orang yang benar. Nah, oleh sebab itu usulan di dalam prinsip manajemen di dalam sebuah organisasi menyangkut 4 hal. Yang pertama, keuangan, cash flow-nya bagaimana. Kalau Anda kerja di sebuah perusahaan, menjadi manajer, Anda harus bisa bikin strategi taktik mengenai cash flow, uang yang masuk dan uang yang keluar. Yang kedua, strategi mengenai customer, apa kebutuhannya, strategi dan taktik membuat customer loyal. Yang ketiga, operation excellent, pelayanan prima untuk customer, strategi dan taktik pelayanan prima sesuai kebutuhan customer. Yang keempat, people, kemampuan anak buah untuk melakukan aksi operation excellent, aksi dicintai oleh customer atau customer loyal, aksi ngambil uangnya customer. Itu harus ada strategi menciptakan kemampuan pekerja luar biasa. Ini 4 hal ini yang harus Anda lakukan supaya perusahaan Anda unitnya naik, revenue naik, cost-nya affordable, artinya rasionya menjadi bagus, rendah, dan profitnya menjadi tinggi. Nah, sebagai manajer, Anda mampu melakukan prinsip manajemen jika memiliki pengetahuan manajemen apa yang harus dikerjakan, keterampilan manajemen bagaimana mengerjakan, dan motivasi kemampuan untuk mengerjakan. Sampai hari ini kita baru membahas pengetahuan manajemen untuk merubah cara pandang Anda sebagai manajer. Nah, tadi adalah bagaimana usulan, strategi, taktik yang harus dilakukan. Apa aja yang harus dilakukan? Ada 4. Uang, finansial, customer, pelayanan prima, dan people. Itu wajib 4 itu bagi seorang manajer. Entah itu direktur, entah itu manajer atau di frontliner, 4 menjadi basicnya. Oleh sebab itu, saya coba akan bahas peran tim yang hebat itu, direkturnya apa yang harus dilakukan, manajernya apa yang dilakukan, frontliner apa yang dilakukan. Jadi direktur itu adalah menentukan arah organisasi. Manajer membuat strategi dan taktik organisasi. Sebagai frontliner adalah mengimplementasikan strategi dan taktik organisasi. Saya akan bahas satu persatu. Kalau dia jadi direktur adalah kingmaker. Apa yang dinamakan kingmaker? Kingmaker itu adalah kalau orang Jawa. Bapak saya dulu bilang, kalau kamu jadi pemimpin, itu hanya 4 N. Apa itu 4 N? Ngangguk, artinya setuju. Gedek, artinya tidak setuju. Ngasih, artinya kalau ada anak buah sukses, berhasil dikasih. Ngampleng, kalau ada yang melanggar, dihukum. Itu konsep menjadi top manajemen itu, manajer hanya 4. Ngangguk, gedek, ngampleng, ngasih. Tapi tidak sederhana itu. Harus ada dijabarkan. Artinya apa? Sebagai kingmaker, dia harus menentukan tujuan bisnis juga. Tujuan bisnis itu. Itu sebagai seorang top manajemen. Yang kedua, memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya organisasi dan resource. Ini tergantung daripada usulan strategi taktik daripada manajer. Yang ketiga, mengatur arah organisasi perusahaan secara luas. Yang keempat ini yang sering tidak dilakukan. Kalau dia jadi top manajemen itu lobbyis di dunia luar. Setelah strategi dan taktik yang dibuat oleh manajer disetujui, dia lobbyis di dunia luar. Sebagai lobbyis,
approach ke tingkat-tingkat yang tinggi yang harus dilakukan. Yang kelima, tidak terlibat dalam sehari-hari untuk masalah operasional. Jadi kalau Anda nanti menjadi kingmaker, top manager, direktur, hanya 5 tugas. Menentukan tujuan bisnis, memutuskan penggunaan sumber daya organisasi, ngangguk atas usulan daripada manajer, mengatur arah, kalau tidak setuju, atur lagi apa yang harus dilakukan oleh manajernya. Nomor 4 nih yang paling penting, lobbyis di dunia luar. Lobby, approach kepada yang penting. Saya waktu jadi direktur di Indofarma Global P3, tugas saya ini, lobbyis di luar. Tapi mau ada resikonya. Karena zaman dulu tender belum bagus sistemnya, apa yang terjadi? KPK habis itu digalakkan, dicekal saya. Tapi alhamdulillah karena saya sistemnya bagus, saya tidak fraud, saya tidak curang. Aman insya Allah. Alhamdulillah. Makanya ingat kalau jadi kingmaker tidak terlibat dalam sehari untuk masalah operasionalnya. Makanya kalau Anda jadi top manajemen, sebelum Anda tanda tangan, harus ada tangan para manajernya dari bawah. Jangan mau tanda tangan kalau nggak ada para manajernya. Supaya kalau ada apa-apa, manajernya juga tahu persis, bertanggung jawab, jangan lepas tangan. Nah, tadi top manajemen, tugasnya apa? Lobbyis, lebih ke lobbyis, menentukan arah organisasi, menentukan source secara global. Ya. Tidak operasional sehari-hari. Tidak day to day. Jadi kalau ada direktur perusahaan yang ikut day to day, itu bukan direktur, itu ngerangkep menjadi manajer, menjadi frontliner. Nah, sekarang saya akan bahas manajer. Apa itu manajer? Manajer itu tugasnya adalah strategic tactical operation maker. Membuat strategi dan taktik. Membuat strategi dan taktik setiap divisinya. HRD, accounting, keuangan, sales and marketing, supply chain management, dan sebagainya. Ini dia yang harus bikin strategi. Nah, manajer ini menentukan target objektif per tim. Target objektif per tim. Kedua, memberikan direction dengan menjelaskan strategi dan taktik yang harus dilakukan. Itu manajer. Menentukan staf yang akan melakukan pekerjaan. Kalau direktur itu ada realokasi orang. Tapi kalau manajer menentukan staf, siapa yang di sini, siapa yang di sini. Yang keempat adalah melakukan kontrol hasil yang dicapai. Ini kelemahan manajer di 4 ini. Kontrolnya kurang. Dia anggap kalau dia sudah ngomong, dilakukan, sudah benar. Belum tentu. Makanya di dalam konsep supervisi yang saya sampaikan, ada memberikan direction control. Direction control di mana? Proses bisnisnya dan hasil bisnisnya. Ini harus seimbang, aksi sama dengan reaksi. Di sini kelemahan manajer di sini melakukan kontrol yang dicapai. Ini penting di sini. Evaluasi, kalau sukses kenapa, apa yang dilakukan, kalau gagal kenapa, apa aja. Nggak perlu pakai marah, nggak perlu pakai bengis. Nah, yang ketiga tadi, anggota tim atau frontline manager. Apa ya perannya dia? Mengimplementasikan strategi dan taktik. Jadi, frontliner itu adalah mengimplementasikan strategi dan taktik. Apa yang dilakukan? Memastikan seluruh proses bisnis dilakukan dengan baik dan sempurna. Sistemnya harus dilakukan benar, orangnya harus mampu. Yang kedua, menghasilkan pekerjaan sesuai dengan target yang ditentukan oleh pimpinan, oleh manajer. Tapi yang paling penting nomor 3 ini, frontliner management adalah membuat pelanggan puas. Karena dengan membuat pelanggan puas, uang akan masuk. Strateginya bagus kayak apa?
Kalau frontline ini tidak bisa membuat pelanggan kuat, uang tidak banyak masuk. Ini konsep. Nah, oleh sebab itu kalau dijabarkan lebih dalam lagi bahwa apa sih peran manajer di dalam tim? Ada 3. Otoritas dan status formalnya. Sebagai interpersonal rule, perannya interpersonal antar pribadi. Dia punya peran juga antar pribadi. Yang kedua adalah informational rule, peran informasi. Yang ketiga adalah decision rule, peran keputusan. Nah, interpersonal rule atau peran interpersonal antar pribadi adalah sebagai figur dia. Manajer itu figur. Sebagai contoh. Sok-sok yang didambakan oleh anak buah. Makanya Anda harus bisa membranding diri Anda. Membuat respect. Kata dan perbuatannya harus sama. Kalau Anda pengen jadi figur di sini, kata dan perbuatan harus sama. Sebagai leader, Anda harus bisa mempengaruhi perilaku. Kalau kata dan perbuatan sama, Anda akan menjadi pemimpin yang baik. Omongan Anda digugu dan ditiru. Digugu itu dicontoh, dan dicontoh itu ditiru. Digugu itu dipatuhi. Samina watokna. Kalau Anda anak buah res, makanya konsep tadi saya bahas juga, bagaimana membangun respect, membranding gitu. Supaya Anda jadi figur. Kalau jadi figur, apapun omongan Anda dilakukan oleh anak buah. Sehingga akan menjadi leader. Leader mempengaruhi perilaku dengan komunikasi, dengan omongan. Omongan Anda selalu samina watokna oleh anak buah. Saya dengar, saya taat, dan saya patuh. Nah, kalau itu terjadi, Anda akan menjadi penghubung yang baik antara perusahaan dengan anak buah. Jadi, interpersonal rule, Anda harus mampu menjadi figur. Figurnya tentu diidolakan, respect anak buah, membangun respect. Sehingga Anda bisa membangun respect dengan mempengaruhi perilaku. Dan Anda bisa menjadi penghubung yang baik. Itu sebagai interpersonal rule. Saya tidak akan bahas satu persatu, nanti dibaca. Ya. Yang kedua, yang saya bahas adalah intinya. Sebagai informational rule, peran informasi. Memantau. Monitor dengan konsep supervisi. Direction dan kontrol. Prosesnya dan hasil. Sebagai penyebar informasi. Oleh sebab itu harus paham dulu, baru kasih tahu orang lain. Harus ahli dulu, baru ngajarin orang lain. Sebagai juru bicara, makanya kita bahas konsep komunikasi. Kapan otokratik, kapan demokratik pada waktu berbicara dengan anak. Ini otoritas sebagai informational rule, peran memberikan informasi. Penjelasannya ada, tapi saya tidak bahas, saya bahas intinya. Yang terakhir sebagai decisional rule, peran membuat keputusan. Jadi, kalau Anda menjadi manajer dalam tim, Anda juga harus tanamkan sebagai wirausaha, entrepreneur. Kalau bicara entrepreneur itu berapa uang masuk, berapa uang keluar. Siapa customer-nya yang akan bisa memberikan uang masuk? Bagaimana pelayanan yang harus dilakukan? Siapa orang yang akan menjalankan itu? Konsep itu harus Anda punya. Wirausaha itu, entrepreneur itu masalahnya hanya berapa uang masuk, berapa cost yang keluar, berapa untungnya. Wirausaha itu harus bicara profit. Profit rasionya antara cost dan revenue itu harus memadai. Nah, kalau Anda sebagai decision rule, sebagai entrepreneur, kadang-kadang ada gangguan untuk mencapai uang yang masuk. Nah, Anda harus bisa mengatasi gangguan itu. Gangguannya apa? Dari segi teknologi, Anda harus bisa ada. Dari segi kompetitor, harus bisa mengatasi. Dari segi komunitas, harus Anda bisa mengatasi.
Dari segi peraturan pemerintah atau environment harus bisa mengatasi. Anda harus bisa melakukan keputusan-keputusan itu yang mempengaruhi aksi Anda. Aksi itu akan dipengaruhi 4. Teknologi, competition, persaingan, komunitas, dan peraturan. Ini yang harus Anda lakukan. Gangguan itu harus Anda hilangkan. Bagaimana menghilangkan gangguan? Bikin anak buah pintar. Bikin anak buah dari tidak bisa menjadi bisa, kerjanya luar biasa, hasilnya luar biasa. Bagaimana konsepnya? Memberikan motivasi, memberikan umpan balik, menghilangkan masalahnya anak buah. Makanya timbul yang ketiga, Anda bisa mengalokasikan sumber daya. Karena apa? Anda bisa memberikan motivasi kepada anak buah. Anda bisa memberikan feedback, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang harus dikembangkan. Dan Anda bisa mengatasi, menghilangkan masalah anak buah. Nah, kalau itu bisa dilakukan, Anda akan menjadi negosiator yang baik. Negosiator yang baik itu, saya menang, dia menang. Bukan saya menang, dia kalah. Saya menang, dia menang. Itu adalah prinsip negosiasi. Nah, otoritas dan status formal ini, manajer, ini yang saya bilang tadi, ada 10 peran manajer yang dikemukakan oleh Mintzberg. Menginformasikan, menghubungkan, dan memerintahkan. Mengharuskan seorang manajer dapat beradaptasi dengan situasi dan mengendalikan secara seimbang. Nah, otoritas dan status formal manajer ini menyangkut 3 tadi, interpersonal rule, peran interpersonal, informational rule, peran informasi, dan decisional rule, peran keputusan. Ini menyangkut 10 ini yang saya tulis. Figur, pemimpin, penghubung, memantau, menyebar, juru bicara, wirausaha, penanganan, gangguan, pengawas, dan negosiator. Nah, kalau ini Anda bisa lakukan, Anda akan menjadi top manager.